Kalau sampai RRT ini ditahan, karena tadi kan sanksinya di atas 5 tahun, itu potensinya juga akan ribut luar biasa. Dan itu termasuk di luar negeri juga bisa dikatakan sebagai Indonesia melakukan judicial harassment. Pelecehan terhadap hukum. Mereka pakai pasal yang berat-berat itu untuk supaya bisa nahan. Tapi kan kita jelaskan, itu nggak masuk loh. 35 ini sangat salah pemanfaatannya. 32 sangat salah. Kalau ada ahli mengatakan masuk, silahkan berdebat sama saya. Tantangan lah ya. Saya tantang. Ini pasti ada permainan di belakang itu. Kalau nggak ada pengusaha yang kuat, yang mencoba menggunakan kekuasaan dan kekuatannya, ya, mempengaruhi penegak hukum, ya biasanya politisi kuat yang pakai. Kalau sukses, RRT ini masuk, ditahan, siapa yang masih berani mengkritik terhadap Pak Jokowi? Itu yang namanya propaganda litigation. Hukum dipakai untuk propaganda. Saya tuh sedih itu apa? Kenapa banyak orang diam? Kalau dilanjutkan sampai katakanlah di pengadilan, saya juga agak pesimis. Apakah betul presiden atau mantan presiden mau datang? Kayaknya lebih aman kalau nggak datang, gitu kan? Siapa tahu kalau bisa diselesaikan oleh polisi dengan menahan mereka. Tapi saya katakan ini undang-undangnya keliru yang dipakai. Pasal yang dipakai sebenarnya untuk ekonomi digital, terus kemudian dipakai untuk persoalan-persoalan yang kaitannya dengan politik. Nggak relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, sebagaimana kita tahu, trio Roy Suryo, Rismond Hasiholan, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma saat ini tengah bersiap untuk bersidang dalam kasus dakwaan penghinaan terhadap Pak Joko Widodo, mantan presiden kita. Ada beberapa pasal, terutama pasal-pasal yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE yang didakwakan, misalnya pasal 28, pasal 32, dan pasal 35. Beberapa sumber kami mengatakan bahwa sebenarnya Undang-Undang ITE, raison d'être dari munculnya undang-undang tersebut, bahkan pasal-pasal yang tadi disebutkan, itu sama sekali tidak sebagaimana yang kita rasakan hari-hari ini, yakni betapa undang-undang itu seolah tengah menjadi sesuatu yang mencekam publik untuk bisa berbicara dalam alam kebebasan. Untuk itulah, di Madilog kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang profesor yang sejak awal terlibat penuh dalam pembuatan undang-undang ini. Di satu sisi, serta kemarin beliau juga menjadi saksi ahli yang menjadi saksi meringankan buat trio Roy, Rismond, dan Tifa. Kita berjumpa dengan Profesor Henry Subiakto. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Berkenan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kemarin kan Profesor menjalani apa namanya ya? Memberikan keterangan kepada para penyidik di Polri. Sebetulnya Profesor hadir di sana itu ingin meluruskan apa tepatnya? Pertama saya mau cerita ya, saya itu dihubungi oleh seorang teman saya lama, akademisi dari Manado, dokter, ya, seorang dokter, minta supaya saya bantu temannya yang ini salah satu dari tiga RRT tadi. RRT. Mungkin lebih tepatnya Pak Rismond barangkali. Bukan. Karena dokter. Dokter. Nah, kebetulan saya juga keluarga dokter, kan anak saya juga dokter, 2 dokter ya. Saya bisa menerka siapa kalau gitu. Ya, oke. Nah, kemudian saya melihat bahwa ini ada hal yang memang perlu diklarifikasi. Undang-undang ITE itu undang-undang yang dulu dibuat itu untuk transaksi elektronik dalam konteks membackup atau menyiapkan ekonomi digital. Jadi sekali lagi, Undang-Undang ITE itu untuk ekonomi. Tapi banyak sekali orang itu melihatnya belum dengan perspektif politik.
Belum-belum sudah dengan perspektif yang lain yang lalu memaknainya itu keliru. Termasuk di dalam konteks kasusnya Roy Rismond dan Tifa. Itu keliru. Karena apa? Menggunakan pasal yang sebenarnya untuk melindungi informasi elektronik dalam konteks ekonomi digital dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang di luar itu. Itu makanya saya oke, saya datang. Saya datang untuk apa? Untuk supaya masyarakat yang yang biasanya kritis, yang sering kali jadi sasaran undang-undang ITE ya tadi kan. Iya, betul. Itu ini udah jadi semacam alat pemancung sekarang kan? Iya, supaya tidak selalu ini pisau yang sebenarnya dipakai untuk kepentingan ekonomi dipakainya untuk politik. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya datang bukan untuk RRT, tapi saya datang untuk Indonesia yang lebih luas. RRT ini kan contoh di mana orang yang sedang terancam sebuah pasal-pasal dan pasal-pasal itu sebenarnya keliru pemanfaatannya, sudah sangat terkenal, sangat dalam artian sangat menjadi perhatian publik aja keliru, apalagi yang tidak mendapatkan perhatian publik. Disitulah saya kemudian masuk. Undang-undang ini sudah melenceng dari niat awal. Sangat melenceng kalau ini diteruskan. Kalau 3 orang ini masih pakai pasal 35, pasal 32 ayat 1, pasal 28 ayat 2, itu melenceng. Kalau 27A oke lah, itu akan kita ada perdebatan lah, karena memang agak sedikit boleh dikatakan ada beberapa hal yang perlu diperbincangkan, didiskusikan, walaupun saya juga mengatakan sebenarnya nggak tepat juga. Gitu ya. Tapi yang 3 itu betul-betul salah, sangat salah, tapi publik banyak yang mengira itu benar. Makanya saya datang untuk klarifikasi lebih tegas hari ini. Pasal 28 ayat 1 atau ayat 2, saya bacakan, Prof. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal 32-nya, sebagaimana tadi Prof mention, setiap pasal 32 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sedangkan pasal 35, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, ini kan yang kemudian didakwakan kepada trio RRT ini. Ditersangkakan. Atau di BAP itu ditulis bahwa minimal ada 3, tapi urutannya nggak seperti yang dibacakan Mas Darmawan. Yang disampaikan pertama itu 35 dulu, karena dia sanksinya 12 tahun. Jadi 35 itu yang memanipulasi informasi elektronik seolah-olah asli. Itu pertama yang ini kena nggak? Ya, 35, kemudian 32. 32 itu 8 tahun. Kemudian baru yang 28 ayat 2 itu 5 tahun, 6 tahun, baru 27A itu 2 tahun. Kalau di undang-undang yang terbaru dari Undang-Undang ITE. Prof kan tadi mengatakan bahwa ketika itu yang kemudian ditersangkakan, itu salah lah katakan. Yang tadi yang jelas-jelas kita bahas satu persatu. Oke, silakan. Pasal 35 itu kan larangan untuk mengubah informasi elektronik yang kemudian dibuat seolah-olah otentik. Ada kata-kata begitu. Pasal 32 juga terkait dengan mengubah informasi elektronik. Pertanyaannya gini, kenapa kok sampai ada mengubah informasi elektronik kok sampai 12 tahun? Kemudian ada juga yang sampai ada yang 8 tahun, bahkan sampai 10 tahun kalau dia mengubahnya dengan menerobos dan sebagainya. Gini, ini semua adalah untuk melindungi ekonomi digital. Jadi informasi elektronik itu selalu memiliki 3 dimensi. CIA. C-nya itu adalah confidential. Kerahasiaan. Jadi yang dilindungi itu confidential, kerahasiaannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini.
Apakah ketika ada informasi lalu lalang gambarnya Pak Jokowi? Bukan. Ijazahnya Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi. Itu kalau dia diubah-ubah atau dibahas, dianalisis, itu konfidensialnya terbuka atau kemudian merugikan dari sisi konfidensial. Karena yang upload siapa? Iya. Kalau mengenai konfidensial. Iya. Tapi ini kenapa dikenakan itu? Jadi konfidensial, nggak ada hubungannya. Ini yang konfidensial itu kalau misalnya Roy, Tifa atau Resmond itu ngambil informasi kemudian dibuka di publik, itu berarti dia melanggar pasal yang membahayakan aspek CIA tadi, konfidensial. Yang kedua adalah integritas. Informasi elektronik itu punya integritas. Integritas ini yang dijaga oleh undang-undang, oleh negara. Apa itu? Completeness atau kelengkapan, kemudian accuracy dan konsistensi. Informasi itu kalau kemudian diubah-ubah, mungkin tadi kelengkapannya hilang. Padahal itu kan yang disimpan, gitu ya. Coba kalau kelengkapan misalnya ya, ini kan dalam konteks digital ya Mas ya. Misalnya kalau kita tidak lengkap transaksi, itu berarti apa? Kalau informasi tidak lengkap dalam konteks digital kan berarti transaksinya bisa gagal. Iya, betul. Nama kita nggak lengkap, datanya nggak lengkap, transaksinya ada gagal atau melenceng. Kalau melenceng kan merugikan pelaku transaksi elektronik. Iya. Makanya itu kelengkapan itu penting. Ada kelengkapan, completeness, ada accuracy. Kalau informasinya tidak akurat itu juga gagal atau juga mungkin melenceng juga, begitu kan? Coba Anda bayangkan, Anda transaksi sama saya, kirim uang lalu ada namanya tidak yang salah, namanya ada yang ngubah-ubah nggak akurat. Iya, betul. Itu berarti apa? Merugikan. Nah ini kemudian konsistensi. Konsistensi ini kalau tidak konsisten, kalau datanya nggak konsisten kan gagal juga kan, gitu kan? Betul. Nama tidak konsisten, data nggak konsisten, gagal juga. Ini yang dilindungi oleh negara. Terus kemudian ini persoalan ekonomi digital kok dipakai untuk urusan. Makanya saya bilang ketika konferensi pers, nggak ada hubungannya dengan apa ini, dengan ijazah palsu. Betul. Ijazah palsu nggak ada hubungannya. Ini mau dihubung-hubungkan. Kalau ini terus dipakai, pasal ini dipakai, itu berbahaya karena pasal yang dipakai sebenarnya untuk ekonomi digital, terus kemudian dipakai untuk persoalan-persoalan yang kaitannya dengan politik. Makanya saya bilang kalau ini digunakan ini akan pertama juga nanti terjadi kesalahpahaman yang lebih mendalam lagi, nanti bisa kena kemana-mana. Melencengnya lebih jauh ya, deviasinya lebih jauh ini lagi. Ini udah sangat melenceng. Dan itu baru pasal 35 ya. Pasal 32 juga sama. Pasal 32 itu nggak boleh menambah, mengurangi, menghilangkan, mentransfer. Itu juga terkait dengan tadi confidential, integrity. A-nya belum tuh Pak. A-nya adalah availability. Jadi keberadaan. Jadi kalau kita punya informasi yang kita simpan, kemudian diganggu orang, dihilangkan, kan kita nyari. Betul. Tiba-tiba kita dihack, di-crack, password kita hilang. Padahal kita punya duit banyak di dalam. Kan misalnya kita punya Bitcoin. Punya Bitcoin ya. Itu kan harus ada passwordnya. Kalau kemudian passwordnya hilang, kita lupa, hilanglah. Kan begitu. Makanya ini yang dilindungi gitu loh. Terus sekarang dipakai untuk sekedar persoalan yang lalu lalang. Makanya saya bilang, ini persoalan informasi elektronik yang lalu lalang di medsos. Nggak relevan. Kayak gitu kok polisi atau penegak hukum. Saya yakin nih atasannya nih ada yang salah menyuruh. Kasihan saya lihat polisi-polisi itu pertanyaannya bagus-bagus, tapi asumsi dasarnya salah. Gitu loh. Apa yang sebetulnya Profesor alami? Berapa lama sih obrolan itu? Saya itu memberikan kesaksian sebagai keahlian ya, memberikan keterangan ahli itu 2 hari. 2 hari. Masing-masing full. Dari pagi sampai malam. Itu pun karena saya udah sangat sering dan saya udah tahu kira-kira arahnya kemana sehingga saya mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Saya pikir itu cuma 2-3 jam. Oh enggak lah. Itu pun sebenarnya kalau saya itu boleh dikatakan tidak mempersiapkan bisa 1 minggu. Saya udah siapkan semua. Saya tahu ke arahnya kemana. Saya hari pertama itu agak lambat, tapi hari kedua kemudian saya lihat pertanyaan-pertanyaan ke bawah. Saya siapkan jawaban. Karena saya harus cepat.
Iya, iya, iya. Itu pun saya hari kedua itu sampai maghrib. Iya, iya. Dari jam 8 saya dari rumah itu sampai maghrib. Dan pertanyaannya sekitar 88 lah. 88 pertanyaan. Ya. Nah itu 3 orang teman ini RRT ini semuanya dimintai keterangan kepada saya untuk ini kena enggak pasal tadi 35, 32, 28 tadi, 28, kemudian 27A. Dari yang sanksinya 12 tahun, kemudian 8, kemudian 6 dan 2. Jadi itu namanya dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif. Mungkin mereka sendiri juga tidak yakin pasalnya kena atau enggak, makanya dikasih alternatif. Yang paling mengena atau dekat itu memang 27A, itu paling dekat kan. Itu kan pencemaran nama baik. Iya. Fitnah itu paling dekat ya. Kalau misalnya Pak Jokowi membuktikan ini loh ijazahnya silakan diperiksa lalu asli. Nah, itu mungkin agak dekat gitu. Itu yang 27A, tapi yang lain-lain ini irrelevan. Sangat tidak relevan. Sangat tidak relevan. Sebuah pasal yang dipakai untuk transaksi elektronik dalam konteks ekonomi digital terus ditarik-tarik ke sini. Gitu loh. Betul. Sebetulnya kalau menurut Prof ya, dari 88 pertanyaan itu, apa sih hal-hal pokok yang sangat ingin diketahui oleh para penyidik? Ya mereka sebenarnya dengan mengajukan beberapa pasal tadi ini pertanyaannya gini, ini kira-kira pasal mana yang kena? Kan setengahnya gitu, apakah kena atau enggak? 3 orang ini, semuanya pertanyaannya hampir sama semua. Jadi ada pertanyaan saya begini, kalau misalnya saya, apakah terhadap perbuatan RRT tadi bisa dikategorikan melanggar pasal 35, 32, 28, 27A? Saya suruh jawab. Ya saya jawabannya tidak mungkin ya. Saya harus menjelaskan ketika ini tidak, atau saya harus menjelaskan satu-satu unsurnya apa, 28 dan sebagainya. Saya satu pertanyaan ini ini bisa jawabannya bisa 5 lembar, gitu ya. Bisa 5 lembar, ya, karena panjang kan. Dan saya harus menjelaskan itu. Nah ini makanya saya lalu mengatakan, wah ini pertanyaan seperti ini itu kayak nggak punya keyakinan pasal mana kan gitu kan, dijaring semua kan begitu. Tapi ini ada hal yang akan membuat mereka inkonsisten. Dengan membuat seperti itu. Dengan membuat apa? Menjala begitu ya? Dengan jala begitu, inkonsisten. Kenapa? Berarti kalau mereka katakanlah pemerintah atau siapapun ingin melakukan restoratif justice, nggak bisa. Karena dalam KUHP itu jelas bahwa restoratif justice itu hanya bisa dilakukan untuk perbuatan yang ancamannya di bawah 5 tahun kalau saya tidak salah. Iya. Mereka pakai yang di atas 5 tahun. Yang 12, 8, 6 ya. Di atas 5 tahun. Berarti stop itu Pak RJ. Sebetulnya RJ yang diberikan kepada Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis pun cacat. Kalau Pak Egy dan Pak Damai juga kena pasal ada di antara 4 pasal tadi ya. 35, 32, 28, 3 pasal, ya, itu juga cacat. Kecuali kalau dia hanya kena 27A doang. Karena itu di bawah 5 tahun. Yang dulu 310, 311 ya? Iya. Sepengetahuan saya tidak itu, tapi juga hampir sama. Makanya tinggal lihat aja, saya kan nggak ngikutin. Saya saya tidak involved dalam persoalan ini. Saya ini lebih ingin memberikan pencerahan bahwa jangan main-main gitu loh. Ini kan di satu sisi mereka pakai pasal yang berat-berat itu untuk supaya bisa nahan. Tapi kan kita jelaskan itu nggak masuk loh. 35 ini sangat salah pemanfaatannya. 32 sangat salah. Kalau ada ahli mengatakan masuk, silahkan berdebat sama saya. Tantangan lah ya. Saya tantang nih. Oke. Ini hukum untuk ekonomi, atau untuk politik. Sekali lagi. Ini untuk ekonomi digital. Ditujukan untuk ekonomi digital. Ditujukan untuk memberikan wahana yang bagus ya. Supaya yang namanya ekonomi digital tuh orang nggak ngerubah-ngerubah. Karena kalau ngerubah itu nanti akan muncul ketidakpercayaan kepada sistem ekonomi di negara ini gitu loh.
Itu yang kenapa lalu sanksinya 12 tahun. Bukan lalu kalau ada orang nyoret-nyoret, orang rubah data elektronik yang lalu lalang itu kena 12 tahun. Gila ini. Ini caranya, makanya saya bilang nggak lulus kalau jadi mahasiswa saya. Prof kan terlibat sangat terlibat dalam pembuatannya, bisa saya katakan. Saya awalnya tidak terlibat. Saya kan masuk di Komdigi atau Kominfo itu 2007. Ini 2008 sudah jadi. Jadi ini panjang ini. Dan jadi begini. Ini dulu pasal-pasal ini dibuat oleh para ahli teknologi digital yang ingin menyelamatkan Indonesia. Gitu loh. Ahli-ahli dari ITB, dari UI, dari mana-mana, itu ya, datang untuk supaya menyiapkan untuk ekonomi digital Indonesia. Sekarang dipakai untuk politik. Bisakah Prof meyakini bahwa ahli-ahli itu merasa kecewa? Kecewa. Kecewa lah. Kecewa. Saya ahlinya itu senior saya. Mungkin katanya Pak Ono ya, saya dengar ya. Ya termasuk teman-temannya dia ya. Ya. Adalah kalau dulu dirjennya itu ada namanya Cahyana Ahmad Jayadi. Cahyana Telkom dulu. Ada juga Aswin Sasono yang juga alumni ITB terbaik di ITB dulu, dokternya ke Inggris, dan juga ahli-ahli yang lain banyak sekali itu ahli-ahlinya. Nah itu semua itu tujuannya adalah untuk ekonomi digital. Nggak ada hubungannya dengan ini terkait dengan politik. Inilah rusak nih gara-gara politik mencari apa saja yang bisa jadi senjata untuk mengapokkan orang lain, chilling effect kepada orang lain, terutama mereka-mereka yang berseberangan. Lapor, dikit-dikit lapor pakai ITE. Gila, ITE ini persoalan apa sih? Kan gitu, Prof, buat yang melakukan ini mengkapokkan, istilah Prof begitu. Tapi buat rakyat kebanyakan ini kan semacam monster yang sengaja. Akhirnya terjadi monster seperti itu di berbagai daerah. Saya ini keliling saya sampai ke Aceh. Besok saya berangkat ke Batam. Di Batam juga sama aja. Ada pengusaha yang kena undang-undang ITE ditahan. Dan selalu kalau saya menemukan ini pasti ada permainan di belakang itu. Kalau nggak ada pengusaha yang kuat yang mencoba menggunakan kekuasaan dan kekuatannya mempengaruhi penegak hukum, ya biasanya politisi kuat yang pakai. Kalau makanya saya terus terang saya sering mengatakan miris dan marah. Kenapa 2-3 orang ini? Ini 3 orang ini udah dilihat sama seluruh Indonesia aja, undang-undangnya mau dipelencengin. Gimana yang di daerah-daerah? Besok saya ke Batam. Kemarin menjadi saksi juga. Jadi saksi juga untuk undang-undang ITE. Kemudian yang kasus Rudy Kamri juga belum selesai. Itu juga sama. Coba sama polanya, yaitu ada kekuatan yang mencoba mempengaruhi para penegak hukum. Sudah jelas ya di pasal 299 KUHP ya, itu bahwa tadi yang bisa dikasasi itu kalau sanksinya di atas 5 tahun, gitu ya. Lalu kemudian dikatakan juga untuk keputusan ya yang di bawah 5 tahun juga tidak bisa berarti. Tapi coba kasusnya Rudy Kamri dan whistleblower-nya ini. Karena ada yang mempengaruhi, jaksanya kasasi melanggar undang-undang KUHP yang baru, yang pasal 299. Coba, itu Mahkamah Agung harus tahu. Jalan gitu ya. Dan sudah sampai sana, teman. Saya menunggu ini Mahkamah Agung mau lihat KUHP atau enggak. Iya. Kalau lihat KUHP, coba lihat. Berarti dia tidak menghormati aturannya sendiri. Tidak menghormati aturan, sama dengan undang-undang ITE ditarik-tarik itu. Ini kan permainan politisi, permainan oligarki atau konglomerat menggunakan aparat. Prof, itu yang makanya saya menggunakan 3 orang ini itu untuk supaya ini jangan diulang gitu loh. Negara ini akan jadi apa? Betul. Ketika semuanya bermain semua. Iya. Gitu loh. Dan saya kebetulan itu keliling Indonesia.
Ada yang di Jakarta, terutama di Jakarta yang banyak sekali itu di Jakarta memang. Jakarta, apakah itu di DKI, terutama DKI atau apa itu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian kejaksaannya juga di sana, pusat, selatan, hampir semua pakai undang-undang ini dan salah gitu loh. Makanya orang mengatakan ini mungkin karena saya punya relasi. Enggak, saya enggak punya relasi sama teman-teman ini juga saya tidak terlalu dekat kok. Baru sekarang saya dekat. Saya dengan politiknya saya juga tidak ada hubungannya. Makanya saya mengatakan ini ITE ini dilakukan diterapkan secara salah dan saya mencoba untuk meluruskan saja. Itu loh Mas. Itulah di situ. Oke. Prof, tadi Prof mengatakan bahwa ada persoalan sebetulnya dengan restoratif justice yang diberikan kepada Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis. Tetapi saya mendapatkan sedikit, sekalian saya konfirmasi, sedikit bocoran bahwa profesor pun dalam pembicaraan kemarin dengan para penyidik ada katakan saja lontaran-lontaran yang kelihatannya persoalan ini akan mencoba untuk didamaikan lah, atau mencoba juga untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan yang smooth gitu. Benar? Ya kalau saya sebagai guru besar di FISIP, ya saya ini kan setengah badan saya ada ngurusin hukum, tapi hukumnya juga terkait juga dengan hukum komunikasi kan, sama di FISIP. Memang nampaknya ini kan sangat kuat sekali, sulit sekali untuk didamaikan. Kemarin kan ketika ada Bang Egy sama Damai Hari Lubis dan pengacaranya itu sudah bisa RJ, seolah-olah kan mungkin akan RJ, tapi kan kalau kita lihat kan point of no return kan. Soalnya kayaknya udah kuat. Bahkan mungkin juga di belakang itu ada publik yang juga tidak ingin untuk ini damai. Walaupun mungkin kita juga ingin melihat bahwa perlu alternatif, apa sih jalan keluar dari kasus ini? Apakah satu damai dengan rekonsiliasi restoratif justice, tapi dan mungkin polisi ambil peran gitu kan. Walaupun sebenarnya restoratif justice itu bisa di tahapan kepolisian, di tahapan kejaksaan, sampai di tahapan manapun gitu ya. Tapi di KUHAP-nya tadi saya katakan itu hanya untuk 5 tahun ke bawah. Yang 5 tahun ke bawah. Yang sanksinya 5 tahun sementara ini pakai yang tinggi-tinggi. Iya. Kan begitu. Berarti langkah awal yang mereka salah. Menutup sendiri. Iya, betul. Menutup sendiri. Jadi polisi menutup sendiri nih. Gitu loh. Oke. Makanya saya katakan nggak lulus kalau jadi mahasiswa saya. Gitu kan? Siapapun dia yang nyuruh gitu. Kalau yang bagus, kalau penyidik-penyidiknya kan masih muda-muda, pinter-pinter ya. Tapi mungkin kan mereka kan sistem komando dari atas. Siapa? Gitu. Prof, 88 pertanyaan, 2 hari dari pagi sampai sore, katakan seperti itulah, sampai petang. Itu kalau menurut saya mengambil kesimpulan bahwa polisi juga sangat serius. Serius. Dan ada semacam kemungkinan polisi justru tengah dalam masalah untuk persoalan ini. Kalau saya melihat sebenarnya mereka profesional ya, bekerja profesional. Tapi tadi saya katakan kan polisi itu kan loyalitasnya garis komando. Iya, betul. Jadi yang salah itu pimpinannya, bukan nggak ada yang namanya prajurit yang salah. Betul. Itu teman-teman saya kemarin saya dikasih kopi, dikasih makan dan sebagainya, itu baik-baik semua. Apa ini penyidik-penyidiknya. Tapi saya melihat pimpinannya. Problem itu ada di pimpinannya ini. Yang nggak paham tentang undang-undang ITE sehingga akhirnya terjadilah seperti ini. Ya. Atau begini, Prof. Di tingkat bawah kan teknis. Mereka harus berhubungan dengan klausul-klausul teknis undang-undang. Sementara di atas sudah ada kebijakan, tapi dalam tanda petik, kebijakan politik untuk katakan saja pakai pasal-pasal berat. Pakai pasal-pasal berat. Mereka nggak baca KUHAP yang berlakunya tanggal 2 Januari kan? Itu kan berarti kan tadi nggak lulus itu. Nah, kalau begitu saya kembali ke hal yang tadi, ke soal undang-undang ITE. Ya, Prof mengatakan sudah melenceng. Nah, saya tanya, siapa yang bikin melenceng ini sebetulnya? Ya tadi yang saya katakan. Atasan-atasan itu? Bukan. Atasan itu juga sebenarnya kan loyalitas aja. Pemain politik dan pemain ekonomi. Siapa pemain politiknya? Itu. Dan biasanya pemain politik itu nggak mau tahu dengan hukum, taunya ini kena gitu.
Pemain ekonomi juga begitu, bisnismen juga maunya, saya pokoknya ingin supaya itu lawan bisnis saya itu bisa masuk, atau orang yang mengganggu bisnis saya itu bisa masuk. Itulah yang terjadi di mana-mana. Nah, inilah makanya reformasi kepolisian itu penting, reformasi kejaksaan penting gitu loh. Gitu. Tapi kalau untuk kasus ini, saya bilang bahwa agak sulit untuk rekonsiliasi atau restoratif justice ya, karena undang-undangnya udah jelas. Yang kemudian ini kalau dilanjutkan sampai katakanlah di pengadilan, saya juga agak pesimis. Apakah betul presiden atau mantan presiden, ya Pak Jokowi kan mantan presiden, presiden ke-7, saya bilang presiden ke-7, mantan presiden mau datang atau bisa dihadirkan. Karena Pak, bagaimanapun juga pengadilan pasti membutuhkan itu, dan itu akan menjadi complicated ya. Jadi complicated, bahkan mungkin kalau sampai kemudian RRT ini ditahan karena tadi kan sanksinya di atas 5 tahun, itu potensinya juga akan ribut luar biasa, dan itu termasuk di luar negeri juga bisa dikatakan sebagai Indonesia melakukan yang seperti yang dulu dituduhkan. Yang saya sempat membalas menjawab. Apa itu tuduhannya waktu itu? Oleh Dewan HAM PBB kita disebut melakukan judicial harassment, pelecehan terhadap hukum. Jadi memanfaatkan ini itu sebagai judicial harassment. Negara yang melakukan judicial harassment. Dan itu sangat berpengaruh buruk di mata luar. Iyalah, itu citra kita lah. Gitu. Artinya ini jangan sampai terjadi. Nah, makanya ini kalau sampai, makanya saya itu juga mikir, ya apa yang harus dilakukan? Saya mikir ya presiden harus turun tangan. Oke, Prof, sebelum ke presiden, saya ingin membahas presiden yang ke-7 tadi. Mengapa menurut Prof ada peluang bahwa presiden ke-7 ini tidak mau hadir? Kan sudah beberapa kali dipanggil, betul. Dan mungkin juga ada hitung-hitungan lah, itu politik lah, hitung-hitungan politik. Kayaknya lebih aman kalau nggak datang, gitu kan? Siapa tahu kalau bisa diselesaikan oleh polisi dengan menahan mereka. Tapi saya katakan ini undang-undangnya keliru yang dipakai. Kalau ini terus berjalan, Jokowi kemudian tidak hadir. Apakah ada cacat dalam sistem peradilan RRT ini kalau misalnya si Pak Jokowi tidak hadir tapi tetap diketok? Dan ini banyak terjadi. Makanya kan kita harus cari solusi kan. Salah satu solusinya itu mungkin ya abolisi. Abolisi itu kan hapus proses penuntutan. Iya, betul. Dihapus seperti kasusnya Tom Lembong. Abolisi. Kan? Presiden mau nggak melakukan abolisi? Dihapus. Tapi ini juga punya tentu saja perlu pertimbangan politik, karena abolisi itu walaupun tidak perlu persetujuan DPR ya, beda dengan amnesti. Abolisi nggak perlu persetujuan DPR, tapi konsekuensinya kan apa? Berarti melindungi siapa dan sebagainya. Nah, ini pinter-pinternya pemerintah atau presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi menurut saya abolisi ini lebih make sense dibandingkan dengan yang lain-lain. Ini urusannya kalau begitu kan ada abolisi dan ada citra di luar yang buruk karena pada apa nih jurisprudensi harassment judicial harassment. Jadi negara kita ini disebut sebagai melakukan judicial harassment, melecehkan hukum internasional. Apakah kemudian pilihannya tinggal dua itu? Atau judicial harassment atau abolisi? Iya, makanya itu. Kenapa disebut judicial harassment? Karena sekarang kita masuk ke pasal 27A yang lebih make sense ya. Pasal 27A. 27A itu kan menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan suatu hal. Dianggap itu kan lebih dekat kan, karena kan menuduhkan suatu hal, menyerang kehormatan orang lain dengan informasi elektronik atau media elektronik, yaitu ITE tadi. Tapi persoalannya adalah begini, secara internasional, yang namanya defamation, yang namanya pencemaran nama baik, fitnah itu tidak boleh mengenai 4 hal secara internasional. Satu adalah untuk mereka yang punya hak privilege. Privilege itu karena profesinya. Wartawan misalnya. Wartawan. Kemudian jaksa, misalnya atau penegak hukum. Peneliti. Mereka peneliti? Mereka peneliti. Peneliti itu kalau hasilnya memang seperti yang dia yakini, kemudian dia mengatakan ini loh hasilnya seperti ini, itu nggak bisa.
gitu loh. Iya, iya, iya. Dan ini kan 3 era ini 3 doktor. Yang satu sedang mau yang satu lagi mau disertasi mau kalau saya nggak disertasi salah. di 2 tempat Iya, malah. betul. Di UI sama di Unpad. Dia sedang disertasi. Iya. Karena peneliti. Kalau penelitian kemudian dikriminalkan, Iya, iya, iya. Wah, itu lebih ini lagi, lebih ngeri itu lagi disebut negara ini. judicial harassment oleh Dewan HAM PBB. Betul. Itu loh. Saya ingatkan gitu loh. Apakah persoalan ini harus mengorbankan image negara melakukan judicial harassment? Betul. Peneliti. Ya, yang ketiga adalah setelah itu kemudian mereka yang punya moral duty itu juga tidak bisa dipidana. Yaitu apa? Ketika melihat ada keburukan, ada fakta yang dia tahu berdasarkan matanya atau analisisnya, ini harus diungkap ke publik. Misalnya saya ngelihat ada koruptor, ada korupsi, lalu saya yakin, lalu saya ungkap, itu bagian dari moral duty. Itu nggak bisa kena dipidana, karena saya bukan berniat mensreanya untuk menyerang orang, tapi saya ingin mengungkap kebenaran. Itu namanya moral duty. Siapapun dia, itu secara internasional orang yang mengungkapkan moral duty ini, itu dia dilindungi secara internasional, dilindungi oleh hukum. Dan Indonesia sebenarnya mengikuti itu juga. Karena itu opini juga, itu juga mengungkap fakta. Gitu ya. Itu perlu diratifikasi nggak urusan-urusan ini? Atau sudah kita ratifikasi? Ini beberapa sudah ya. Sudah, ya. Tapi ini memang tadi nanti akan saya sampaikan bahwa Indonesia ini memang kalau memang ada semacam keinginan untuk sedikit-sedikit ada kritik, kemudian mereka yang mengungkap fakta terancam oleh pidana dan sebagainya, kita perlu tadi yang kemarin kita sampaikan dengan anti-SLAPP gitu ya. Iya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka yang tadi kan ada 2 ya tadi ya. Yang ketiga adalah setelah profesi. Tadi profesi, kemudian jaksa dan lain sebagainya. Setelah itu moral duty. Yang ketiga adalah truth, kebenaran. Oke. Jadi kalau orang mengungkap kebenaran, jadi dia menyampaikan sesuatu yang memang faktanya seperti itu, kebenaran seperti itu. Tidak ada yang namanya fitnah itu kalau yang diungkap adalah kebenaran. Nah, kebenaran itu terkait dengan fakta. Maka lalu ini kalau orang mengatakan enggak itu enggak benar, harus diuji kebenaran itu secara ilmiah, secara objektif. Sehingga tidak boleh ada kebenaran yang ketika diungkap orang mengatakan orang yang mengungkap kebenaran itu melakukan fitnah atau kena hukum defamation. Yang terakhir adalah opini. Opini itu seburuk apapun, itu di berbagai negara, apalagi demokrasi kayak kita, dan termasuk kita Undang-Undang Dasar juga menghormati. Opini itu seburuk apapun dia harus dihormati, walaupun keliru. Yang kata si Mas Panji, apa namanya? Menurut saya itu ya. Iya, karena opini itu terkait dengan kepercayaan, belief. Saya beropini bahwa agama paling benar itu agama saya, nggak bisa dipidana gitu loh. Tapi saya juga sangat yakin bahwa agamanya dia salah. Itu juga nggak bisa dipidana. Opini, kepercayaan itu adalah sesuatu yang sakral sebagai human rights, non-derogable rights yang tidak bisa dikurangi. Namanya juga kepercayaan kok, gitu, opini itu Mas. Jadi terus terang pasal 27A aja, belum nanti unsur-unsurnya kalau saya bahas, itu memang sulit, ya sulit untuk dikenakan kepada 3. Pasal 27A sulit dikenakan meskipun ini yang paling paling mungkin tadi. Kalau pasal-pasal yang lainnya kan Profesor mengatakan udah nggak masuk. Kalau itu dimasukkan tadi nanti yang kena aja Indonesia negara akan ini dianggap sebagai melakukan judicial harassment. Prof, tadi Profesor menyoal satu bahwa melencengnya penggunaan Undang-Undang ITE ini karena tadi aktor-aktor ekonomi, aktor-aktor politik. Dalam kasus ini saya ingin Profesor tegas saja, apakah yang Profesor maksud itu Pak Jokowi untuk kasus ini? Bisa saja semua. Saya nggak punya bukti ya kalau Pak Jokowi, tapi bisa saja, semua kekuatan bisa saja, mungkin bukan Pak Jokowi langsung, tapi yang ingin memanfaatkan keadaan, bisa saja seperti itu. Yang jelas saya itu punya pengalaman di banyak tempat, itu selalu kalau ada ITE dipakai, setelah saya teliti,
Ada yang main di kepolisian, main di kejaksaan. Dan yang main itu adalah aktor-aktor ini. Aktor-aktor ini ada pengusaha. Kalau nggak pengusaha, politisi, kan gitu kan? Itu mereka seperti itu. Makanya di era seperti sekarang ini kita harus hati-hati, Mas. Karena undang-undang seringkali dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang di luar dari keperuntukan undang-undang itu sendiri, termasuk ITE. Tidak hanya ITE, nanti ini kan ITE udah masuk ke KUHP, masuk ke KUHP baru. Beberapa pasalnya udah masuk ke KUHP baru. Sama saja. Prof, dulu pada zaman Orde Baru kita kan merasa bahwa hal-hal seperti ini menjadi, saya pakai kata cukup saja, cukup normal. Tetapi kan setelah itu ada yang namanya reformasi. Mengapa kemudian reformasi tidak bisa menggulung hal-hal seperti ini, bahkan kemudian sekarang makin meruyak lagi? Sebenarnya kapanpun, Mas, pengusaha, politisi itu ada dua kecenderungan yang tidak pernah berubah. Politisi ingin berkuasa, ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun. Dulu caranya seperti ini, sekarang caranya seperti ini. Pengusaha juga sama, ingin mendapatkan keuntungan dengan cara apapun. Makanya itulah kenapa pentingnya demokrasi untuk mengontrol politisi maupun mengontrol pengusaha. Partisipasi publik itu kan kenapa ada medsos yang kita senang dengan adanya partisipasi publik. Awalnya kita semua ini kan supaya mereka terkontrol oleh partisipasi publik ini. Tapi nyatanya yang terjadi adalah partisipasi publik ini bisa direkayasa atau bisa dimainkan, dimobilisasi. Itu yang disebut sebagai propaganda litigation. Ini istilah baru, propaganda litigation. Dulu ada namanya PR litigation. Jadi ada public relation untuk membenarkan kalau orang bermain hukum dan sebagainya. Ini propaganda litigation. Di mana dalam propaganda litigation itu katakanlah partisipasi publik yang seharusnya jadi alat pengawasan kekuasaan, tapi justru dipakai untuk ngontrol apa? Ngontrol opini, ngontrol hukum. Dengan propagandanya ini ngontrol hukum, ya. Ruang digital jadi berubah jadi medan perang informasi dan engagementnya itu didorong untuk selaras dengan kepentingan-kepentingan pembuat propaganda atau pelaku propaganda. Dan ini hasil sebuah riset. Ini riset ini. Itu yang Prof katakan kalau kita sederhanakan buat publik seperti saya dan teman-teman di Manado, buzzer itu barangkali ya, Prof? Iya. Buzzer. Politisinya bayar buzzer. Gini, Mas. Politisi ini kenapa banyak yang terlibat korupsi? Bukan karena korupsinya ini untuk hidup makan keluarganya. Itu cukup. Makan untuk keluarga itu sedikit sekali kok. Ya, walaupun agak mewah, bermewah-mewah lah, bermewah-mewah itu tidak terlalu banyak. Yang mahal itu adalah untuk biaya politik. Termasuk bayar buzzer, punya dan itu yang terjadi sekarang. Di Indonesia ini ada namanya propaganda litigation, gimana hukum sendiri dipakai untuk propaganda nakut-nakuti. Ini kalau sukses RRT ini masuk ditahan, siapa yang masih berani mengkritik terhadap Pak Jokowi? Iya. Itu yang namanya propaganda litigation. Hukum dipakai untuk propaganda supaya pembenaran. Sementara mereka peneliti kan, lebih ini lagi. Makanya saya katakan ini kalau sampai diteruskan dalam artian ada yang penahanan dan sebagainya, bukan hanya undang-undang ITE itu benar-benar dipelencengkan, tapi ini juga akan menjadi tragedi hukum yang sangat buruk. Yang saya tuh sedih itu apa? Kenapa banyak orang diam? Kenapa banyak orang diam? Itu loh. Berapa sih katakanlah para ahli, para akademisi itu menyampaikan kebenaran terkait dengan hal-hal seperti ini? Ini pertaruhan Indonesia. Gitu loh. Kalau kita masih mau mengaku sebagai negara yang berdaulat, sebagai beradab, negara yang beradab, negara yang katakanlah punya sistem yang bagus gitu ya. Tapi kalau kita mau hancur-hancuran ya silakan saja. Saya sebagai akademisi cuma mengingatkan aja.
Prof tadi mengatakan bahwa yang dipertaruhkan adalah Indonesia. Indonesia. Dan tentu kalau sudah begitu kan Indonesia dan masa depannya. Iya. Apakah Prof sudah melihat ada tanda-tanda atau ada geliat dari luar? Mungkin tadi yang Profesor katakan apa tadi? Satu badan HAM dunia. Iya. Apakah sudah mulai? SPMH itu namanya. Nah, udah mulai menggeliat untuk persoalan LRT. Saya yakin mereka akan mengawasi Indonesia karena mohon maaf ya. Teman-teman aktivis Indonesia itu punya relasi yang sangat cukup kuat dengan badan-badan internasional. Dunia. Jadi makanya kenapa ada OCCRP dan sebagainya, karena mereka tahu kondisi Indonesia itu akan seperti kasus OCCRP lagi gitu. Makanya kenapa saya itu selalu mengingatkan, udahlah Undang-Undang ITE ini kembalikan kepada marwahnya bahwa dia dipakai untuk kepentingan ekonomi digital. Jangan mudah di negara kita ini dikit-dikit ngikuti opini publik, ngikuti buzzer, memidanakan orang. Ini kan orang ini kan nggak ngitung ya. Yang namanya pidana itu ultimum remedium. Itu paling akhir. Tapi coba orang kayak Rudy Kamri aja kena 8 bulan. Hanya karena memfasilitasi orang bicara. Orang yang bicara whistleblower-nya kena 10 bulan. Udah diketok? Udah ketok ya. Sekarang ke Mahkamah Agung, ke kasasi. Karena itu percobaan ya. Nah, artinya kan ini kan masyarakat kita ini sakit. Dikit-dikit ingin mempidana orang. Coba kalau lihat di medsos tuh, pidana, kurungan. Saya tuh punya temen satu kelompok yang hobinya juga suka ngelaporin orang. Atau mungkin itu tadi buzzer tadi karena mereka dibayar, mungkin dibayar gitu ya. Ini yang disebut sebagai orang tidak memperhitungkan gimana kalau dirinya yang dipidana. Dipidana itu Mas, itu sangat menghancurkan, merusak total aspek kehidupan bagi orang yang kena pidana. Ya, dia akan dikenakan sebagai narapidana. Dampak ekonomi dan pekerjaannya bisa rusak gitu. Kemudian dampak sosial, stigmanya. Ya, kemudian secara hukum dan hak sipil ya, itu juga dia mungkin akan kesulitan tuh, nggak bisa jadi pegawai negeri, nggak bisa jadi. Cuma satu hikmahnya. Apa? Jadi tahu mana kawan mana lawan. Bapak juga pernah ya. Juga pernah. Makanya KUHP baru itu kan mengurangi yang namanya kemudahan mempidana ini. Semuanya dikurangi semua. Tapi ini sudah diikuti enggak sama para hakim, kemudian para jaksa, kemudian UHAP-nya kan sudah seperti itu, KUHP-nya sudah seperti itu, mempersulit ya. Karena memang ya ini memang sekarang ini kan human rights harus dilindungi. Prof, ada nggak pasal-pasal di undang-undang apapun, mungkin yang paling mutakhir kan undang ITE ya, soal buzzer ini? Karena menurut saya ini sebetulnya makhluk yang tidak terlalu bagus juga. Makanya sebenarnya saya ketika kemarin ada isu pemerintah mau buat rancangan undang-undang terkait dengan disinformasi. Kalau itu tujuannya memberikan kewajiban kepada platform, sekali lagi kepada platform ya, jangan kepada personal masyarakat, pada platform untuk dia yang harus wajib untuk menghilangkan penyakit buzzer ini. Misalnya yang identitasnya nggak jelas, itu akunnya tidak lagi mudah. Ini platform. Kalau seperti itu, ya saya akan melihat ada sisi positifnya dan itu mungkin perlu kita dukung. Tapi platform, bukan lalu kayak ITE yang kemudian yang yang harus tanggung jawab adalah orangnya. Kalau ITE orangnya karena apa? Karena ini memang ekonomi, sekali lagi. Ekonomi. Betul. Tapi kalau terkait dengan politik, itu harus platform seperti yang terjadi di negara-negara Eropa. Platformnya yang harus tanggung jawab gitu loh. Prof, apakah Prof setelah kemarin 2 hari itu dan panjang mendapat kesan bahwa ke depan kelihatannya polisi akan cukup profesional? Karena bagaimanapun kan mereka ada presisi lah, ada apalah, ada. Iya, harusnya makanya kan tidak begitu. Maka sebenarnya kalau saya melihat semangatnya semua orang itu ingin kebaik ya. Profesional, polisi juga seperti itu. Tinggal pimpinannya aja mampu nggak mengakomodir untuk menuju ke kebaikan. Ini kan semuanya kan
pimpinan, tidak ada namanya prajurit yang salah kan begitu kan. Betul. Makanya ya itu saya berharap sih sistem hukum pidana kita itu semakin cerdas, semakin manusiawi, nggak dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana, gitu kan. Contoh Belanda yang lapasnya atau penjaranya katanya makin berkurang ya. Semakin berkurang, bahkan ditutup, banyak ditutup gitu kan. Jangan seperti Amerika tuh masih di atas kita. Kepenuhan penjaranya di atas kita. Jangan ngikuti tempatnya Trump. Ngikuti itu Belanda. Betul. Makanya hukum kita sebenarnya udah bagus karena mengikuti cara berpikir Belanda juga gitu ya. Untuk memberikan tidak hanya pidana tapi ada kerja sosial, ada macam-macam itu yang atau bahkan denda. Denda itu jauh lebih bagus. Karena kalau pakai pidana itu Mas, itu kan satu negara harus memfasilitasi. Iya, betul. Dan itu kan anggaran kan rugi. Karena ngapain? Ya semakin banyak yang dipidana dia itu MBG loh. Makan bergizi gratis kalau makannya bergizi kan. Gratis di penjara. Jadi sebelum ada MBG di penjara itu udah ada MBG. Gitu loh. Ngapain gitu loh. Coba kalau denda ya sudah denda. Atau kerja sosial jauh lebih bagus. Makanya KUHP yang baru ini lebih manusiawi. Ya, tapi ada juga pasal-pasal yang bermasalah, yang kemarin kita bahas. Prof, ini tadi saya menangkap kalau nggak salah bahkan eksplisit ya. Kalau persoalan trio RRT dan sebetulnya bukan trio, ada 8 lainnya kan? Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Saya tahunya cuma RRT aja. Anggaplah ini karena kasusnya hampir sama, bergulir sampai ke pengadilan. Sebetulnya Profesor cukup ini nggak? Cukup risau atau mungkin agak menyayangkan? Iya, kalau bergulir ke pengadilan memang pertama itu pasti sangat complicated gitu ya. Anda bayangkan jumlahnya yang jadi saksi aja udah ahli aja banyak sekali. Kayaknya 36 berapa? Makanya itu kan. Kemudian pengacaranya itu juga banyak. Sangat banyak, bahkan sampai ribut kan antar pengacara. Gitu kan. Ini juga kritik saya pada mereka. Ini ngapain sih pengacara pada ribut di antara mereka gitu. Ini manajemennya mungkin kurang pas. Nah, belum nanti kemudian di pengadilan. Bagaimana di pengadilan itu? Kemudian kalau Pak Jokowinya nggak datang, itu juga akan jadi persoalan besar. Ya, makanya saya berharap sudahlah kalau ingin diselesaikan supaya negara ini tidak menghabiskan energi, ya tadi cari way out, jalan keluar. Salah satunya menurut saya adalah presiden harus concern pada persoalan ini. Jangan lalu presidennya sibuk ngurusin yang lain-lain, negara lain yang sebenarnya Dewan Perdamaian juga yang itu perlu dibahas sama ahlinya yang lain. Ya gitu kan. Nah itu ya. Kalau saya tadi katakan bahwa presiden perlu kalau proses ini dihentikan dengan abolisi. Jadi si Roy dan lain-lain itu juga tidak diproses ya. Kemudian Pak Jokowinya juga tidak terproses. Biarkan publik menilai. Publik menilai. Tapi kalau mau diteruskan, ya silakan. Tapi harus kita siap dengan berbagai risiko. Risiko sekarang udah terbelah. Masyarakat itu terbelah. Walaupun saya lihat semakin lama akan semakin kuat yang tidak percaya dibandingkan yang percaya. Karena itu spiral of silence ya. Spiral of silence. Itu akan hukum spiral of silence itu akan muncul. Dan paling tidak kan semua dari argumen-argumen kemudian masyarakat memilih mungkin itu yang. Iya. Karena kan katakanlah walaupun banyak masalah teman-teman yang namanya RRT itu dia mampu untuk berargumen, mampu untuk bikin buku, bikin kajian, sementara yang lain kan enggak. Iya betul. Yang lawannya kan enggak. Makanya ini memang ya tadi, ini risikonya tidak mudah untuk diselesaikan secara hukum. Dan kalau hukum dipakai, maka pasti ada win and loss gitu ya. Makanya kalau di luar hukum ya tadi, kalau restoratif justice agak berat. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin. Karena lebih dari 5 tahun tadi. Lebih dari 5 tahun. Kesalahan awal Kesalahan awal tadi menggunakan pasal-pasal berat. Pasal yang dikenakan. Pasal-pasal berat. Makanya saya bilang, nah, ini memang
Apakah bisa tidak presiden, tetapi misalnya dibalikan ke Pak Jokowi? Maksud saya begini, apakah kalau Pak Jokowi mencabut, persoalan kemudian hilang atau enggak? Ini yang kalau pencemaran nama baik pasal 27A itu bisa. Bisa. Karena itu delik aduan. Iya, Jadi iya. pengadunya menarik, Iya. itu bisa, ya. Tapi Tapi yang 28, pasal yang 35, 28, pasal kemudian 32, 35 ini bukan delik aduan. Ini adalah delik biasa Oke. yang tidak bisa selesai hanya dengan ada orang yang mencabut. Awalnya ada institusi yang mencoba katakan kalau itu mungkin atas hembusan dari luar, mencoba bikin perangkap. Yang kemudian saat ini dia terperangkap sendiri. Kita tidak harus mengatakan Itu apa opininya institusinya. Mas Darmawan, Iya. yang opini yang bagus. Itu jawaban yang cukup dari Prof ya. Saya katakan sekali lagi, opini itu bisa saja orang mengatakan oh ngawur, bisa. Tapi boleh juga mengatakan oh bagus, dan tidak bisa opini itu disalahkan. Oh iya. Jadi betul. saya menghormati. Jadi opini Mas Darmawan. saya bebas, saya aneh kalau saya kemudian dipersoalkan. Iya, Anda wartawan, Anda peneliti, Anda beropini, itu di luar semua. Dalam dunia demokrasi defamation itu di luar itu. Oke. Pertanyaan kami yang terakhir nih berkenaan dengan Undang-Undang ITE tadi yang sempat kita bicarakan. Apa 3 rekomendasi Prof berkenaan dengan Undang-Undang ITE yang sudah kian melenceng ini? Kalau misalnya harus diperbaiki, bagaimana? Kalau misalnya ditarik kembali pada tempat yang seharusnya yang adil, bagaimana caranya? Pertama, kalau memang ini akan katakanlah kan sekarang udah sebagian udah masuk ke KUHP. Iya. Ini tinggal persoalan adalah pemberian pemahaman kepada publik bahwa Undang-Undang ITE ini memang untuk, jadi kalau melindungi informasi elektronik sampai nggak boleh diubah-ubah, ini memang untuk ekonomi digital dan sangat penting. Dulu kan banyak yang ngawur, mengatakan Undang-Undang ITE dicabut aja, dihilangkan aja, nggak paham itu. Sama nggak pahamnya juga. Saya nggak paham, makanya saya tuh terus terang, aduh, gimana cara menjelaskan? Termasuk Najwa Shihab itu dulu juga sama saya beda pendapat. Saya kan menyalahkan polisi, menyalahkan ke pengadilan. Sampai saya menyalahkan ChatGPT. Di ChatGPT aja salah memahami pasal-pasal ITE. Karena dia kan belajar dulu. Iya, makanya ya tokoh seperti Najwa pun waktu itu berbeda sama saya. Gitu loh. Mungkin karena saya juga konsisten ITE ini sangat penting gitu loh. Ya, itu jadi ini problema utamanya adalah mensosialisasikan pengertian-pengertian ITE. Karena para ahlinya, saya punya teman-teman yang ahli di Komdigi itu banyak diam. Nggak berani dia untuk ngomong. Mengapa Prof? Kelihatannya Prof? Ya, tidak speak up. Ya karena mungkin ada risiko-risiko lah. Pegawai negeri itu kan lebih baik tenang dan damai. Even dia profesor pun juga banyak yang diam daripada pengambil risiko. Hanya saya mungkin yang agak terlalu berani. Tapi tenang Prof, mereka yang diam itu biasanya capek di dalam. Jadi mendingan Prof gini ya, speak up terus. Dan itu berguna buat kami. Ya, saya tujuannya adalah supaya masyarakat tahu bahwa ITE itu tidak seperti yang dia bayangkan, yang menakutkan, yang ini tujuannya untuk pakai untuk politik. Enggak. Cuma politisi sama pengusaha itu yang kadang-kadang pakai. Sementara penegak hukum mengikuti mereka. Itu yang saya kritik. Itu yang sebenarnya membuat saya datang dan saya membantu RRT. Gitu, Mas. Oke. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Menurut saya apa yang kita perbincangkan tadi sangat bernilai dan kita bisa paling tidak saya jadi mau tahu bahwa Undang-Undang ITE itu tidak semonster yang saya kira sebelumnya. Jadi urusannya hanya urusan penggunaan. Kalau kata Pak Nasution, not the gun, but the man behind the gun-nya itu. The man behind the gun, atau not the song, but the singer. Terima kasih, Bro. Sobat Mandilog, demikian perbincangan kami dengan Profesor Henry Subiakto. Beliau adalah seorang guru besar dan seorang yang sangat mengerti hukum juga, yang terlibat banyak dalam pembuatan Undang-Undang ITE, dan kemarin sudah menjadi saksi yang meringankan pada perkara yang melibatkan Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Dr. Tipa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.